Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani dengan NIM 2514070311. Saya dari kelas PGMIH, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas mengenai pembaharuan Islam di Minangkabau. Pembaharuan Islam di Minangkabau. Pembaharuan Islam di Minangkabau merupakan proses pembaharuan pemikiran dan praktik keagamaan yang bertujuan untuk mengembalikan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Proses pembaharuan ini terjadi dalam dua gelombang utama, yaitu gelombang pertama yang dikenal sebagai Revolusi Padri dan gelombang kedua yang ditandai dengan konflik antara kaum tua dan kaum muda. Kita masuk ke yang pertama, yaitu gelombang pertama atau Revolusi Padri. Revolusi Padri bermula pada awal abad ke-19. Gerakan ini dipelopori oleh beberapa ulama Minangkabau yang baru kembali dari Mekah. Mereka melihat bahwa ada dalam kehidupan masyarakat masih terdapat kebiasaan yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam seperti perjudian, sambung ayam, minum-minuman keras, dan berbagai adat yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Baik, yang pertama gerakan Padri gelombang pertama. Pada tahap awal, para ulama Padri melakukan dakwah dan mengajak masyarakat untuk memperbaiki kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Mereka berusaha menyebarkan nilai-nilai keagamaan melalui pendidikan dan ceramah. Gerakan Padri gelombang kedua, dalam pengembangannya, gerakan ini menjadi lebih tegas dalam menerapkan aturan agama. Akibatnya, muncul perdebatan pendapat antara kelompok Padri dan kelompok adat. Perdebatan ini kemudian berkembang menjadi konflik yang semakin besar. Perang Padri, konflik antara kaum Padri dan kaum adat, akhirnya berubah menjadi Perang Padri yang berlangsung sekitar tahun 1803 hingga 1837. Dalam perjalanan perang tersebut, Belanda ikut campur dengan memanfaatkan perpecahan yang terjadi. Perang ini berakhir setelah tokoh Padri Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda. Dampak Revolusi Padri. Revolusi Padri memberikan dampak yang besar bagi masyarakat Minangkabau. Dampak positifnya adalah meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam dan semakin kuatnya peran agama dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, lahirlah filsafat terkenal Minangkabau, yaitu adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah, yang berarti adat istiadat harus berlandaskan syariat Islam dan syariat Islam berlandaskan Al-Quran. Selanjutnya gelombang kedua, konflik kaum tua dan kaum muda. Memasuki abad ke-20, muncul gelombang pembaharuan kedua yang ditandai dengan perdebatan antara kaum muda dan kaum tua. Kaum tua merupakan kelompok yang mempertahankan tradisi keagamaan yang telah lama berkembang di masyarakat. Mereka menekankan pentingnya mengikuti mazhab dan mempertahankan praktik-praktik keagamaan yang telah diwariskan oleh ulama terdahulu. Sementara itu, kaum muda merupakan kelompok pembaru yang menginginkan pemahaman Islam yang lebih modern dan langsung merujuk pada Al-Quran dan Hadis. Mereka mendorong penggunaan akal dan ijtihad dalam memahami ajaran agama. Selanjutnya, tema perdebatan kaum tua dan kaum muda. Yang pertama, bidang agama. Perdebatan terjadi mengenai tarekat, ijtihad, dan kewajiban bermazhab. Kaum tua mempertahankan tradisi yang sudah ada, sedangkan kaum muda mengajak masyarakat untuk lebih terbuka terhadap pembaruan pemikiran Islam. Yang kedua, bidang adat. Kedua kelompok memiliki pandangan yang berbeda mengenai hubungan antara adat dan agama. Namun pada akhirnya keduanya tetap berusaha menjaga keseimbangan antara nilai-nilai adat dan ajaran Islam. Yang ketiga yaitu bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, kaum muda mendorong sistem pendidikan yang lebih modern dengan memasukkan ilmu umum selain ilmu agama. Hal ini menyebabkan lahirnya berbagai sekolah dan lembaga pendidikan Islam modern di Minangkabau. Baik, yang terakhir atau kesimpulan, pembaharuan Islam di Minangkabau berlangsung dalam dua gelombang utama, yaitu Revolusi Padri dan gerakan pembaharuan kaum tua serta kaum muda.
Revolusi Padri berupaya memurnikan ajaran Islam dan memperkuat pelaksanaan syariat dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, gelombang kedua mendorongkan pembaharuan pemikiran Islam melalui perdebatan mengenai agama, adat, dan pendidikan. Kedua gerakan tersebut memberikan dampak besar terhadap perkembangan Islam di Minangkabau, terutama dalam memperkuat hubungan antara adat dan syariat serta memajukan pendidikan Islam. Hingga saat ini, hasil pembaharuan tersebut masih terlihat dalam falsafat Minangkabau, yaitu adat basandi syarak basandi kitabullah. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labana, are you ready?